Ini kulkas 2 pintu. Ini aku coba cek freezer itu sebenarnya suhunya berapa. Ini tadi udah diputer tadi malam ya. Tadi malam udah diputer di paling dingin. Semalaman udah aku biarin. Tadi suhu terendahnya itu minus 21 sekitar itu ya. Ini barusan tak buka. Jadi ini sensornya. Barusan nah kayak gini. Tuh turun. Karena kan baru dibuka ya. Tapi ini ternyata suhu yang paling stabilnya itu sekitar suhu 15-an. Jadi di 15 itu agak lama, baru turun terus sampai di angka yaitu minus 21 semalaman ini. Semalaman sampai minus 21. Kondisi suhu ini udah disetting yang paling rendah. Nah ini kondisinya kayak gini ya. Ini setelah 2 jam, jadi ini sedikit update. Setelah 2 jam udah segini, tapi kayaknya sih nggak jauh-jauh dari ini karena pergerakannya udah lambat ya. Dan memang nggak usah lebih turun lagi udah nggak apa-apa karena ini udah efisiensinya udah maksimal banget karena ini udah kerasa dingin, artinya suhu segini itu udah tembus. Dan sini juga udah ngembun ya, jadi memang ini bocor tapi nggak masalah karena ini aja dengan bocor aja udah tembus gini nih. Jadi itu saja update-nya. Ini juga udah bagus banget. Nanti tinggal mungkin kalau bisa ditutup, kalau nggak apa-apa lah. Di segini ya, 2 jam dari suhu normal tadi sekitar 24-an lah kira-kira, 24 derajat dalam 2 jam sekitar jadi segini. Tapi ini ke sininya agak lama memang, tadi yang dari 0 sampai ke 1 jamnya yang cepet penurunannya. Ini update ke sekian kalinya untuk freezernya. Jadi kemarin baru aku coba untuk yang gasnya itu pakai R134 sama pakai LPG. Nah sekarang aku udah cukup ngerti karakternya karena sudah nyoba beberapa freon yang lain kayak R401 sama R22. Jadi karakteristiknya untuk yang R134 sama LPG itu karakteristiknya mirip-mirip. Wattnya itu rendah banget kalau pakai itu. Kalau pakai R134 atau pakai LPG, wattnya itu paling 300. Nah ini baru tak ganti pakai nyobain R22. Ini masih tak pasang nih, tekanannya juga tuh masih kelihatan. Jadi tekanannya rendah, cuman 18. Minusnya udah minus 10,8. Ini belum nyampe 1 jam dengan freezer segede ini ya. Jadi karakteristik R22 itu dia turunnya suhu drastis banget. Nih. Ini udah barusan ngomong aja langsung turun lagi. Jadi turunnya suhu drastis banget. Begitu ditambah gas itu kan dia tekanan kerjanya sampai 70 ya, sekitar 70 PSI ya. Jadi masih rentannya masih jauh banget. Jadi kalau misalkan dimasukin dimasukin freon lagi, ini bisa lebih ekstrim lagi turunnya, sangat cepat. Ini aja baru aja ngomong langsung 11,1. Dan ini sensornya digantung ya, bukan nempel ke pipanya. Kalau nempel ke pipanya pasti mungkin udah sampai minus 20 atau minus 21-an ini kalau udah beku kayak gini. Ini udah minus 11,1. Jadi penurunannya cepat, tapi ya itu tadi kompensasinya wattnya lebih tinggi. Jadi kalau make R134 itu wattnya 300, kalau make R22 ini 380, selisih 80 watt. Konstruksi sama, nggak ada yang diapa-apain.
Jadi konstruksi udah sama, itu wattnya selisih 80 watt. Bahkan 80 watt lebih, karena kalau R134 kalau dia udah dingin, dia wattnya itu ngikutin turun terus. Kalau ini tuh tak lihatin dari tadi nggak turun-turun ini. Jadi karakteristiknya kayak wattnya itu stabil gitu loh, nggak ikut turun. Nah, kalau lihat, kalau di sini indikasinya itu aku perhatiin, kalau ini semakin tebel suhunya semakin cepet banget turunnya. Jadi ini malah naik 38,2, naik sedikit tuh, cepet banget turunnya tuh. Ini kondisi belum sejam loh, kondisi belum sejam. Jadi emang ini penurunannya drastis banget ya R22 ya. Ya kalau untuk yang udah pengalaman ya minta maaf ya, karena apa namanya, mungkin pembahasannya terlalu basic banget, karena ya memang aku belum, ini masih belajar ya, tahap belajar dan belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin gitu. Jadi aku lihat data dari tabel, terus kemudian aku bandingin dengan kondisi aktual seperti ini, dan ya baru tahu oh ternyata perbedaannya ini aja gitu. Termasuk panjang kapiler. Jadi ini panjang kapilernya itu sekitar 1,5 meter. Dengan panjang 1,5 meter, kalau pakai R134 itu kondisinya dia pas gitu loh. Maksudnya pas itu apa namanya? Jadi di sini ada embun, ada tetesan air. Ini kan ada tetesan airnya nih di sini. Paling ngembutnya itu dari sini. Ini artinya masuk ke dalam itu sekitar 10 cm. Kira-kira 10 cm-an masuk, atau 15 cm lah maksimal. Jadi di sini itu dinginnya udah optimal. Terus sekitar 10 sampai 15 cm itu udah keluar ke pipa evaporator kan. Jadi udah optimal banget. Nah, sedangkan ini pakai R22 itu sampai ujung itu udah berair semua ini. Artinya apa? Bisa disimpulkan ini kepanjangan ya. Kalau pakai R22 harusnya lebih pendek lagi. Mungkin ini yang menyebabkan tekanannya juga sampai segitu. Arusnya makan arus yang besar karena ininya jadi kepanjangan kalau pakai R22. Nah, kalau kepanjangan solusinya ya harusnya dipotong, tapi kan ini aku nggak ngerubah konstruksi dulu, jadi biar tahu perbandingannya. Nah, ini udah kelihatan itu berairnya dari ujung. Jadi dari ujung sana, ini kan ujung kan nggak kena, ini kan ngambang ya, nggak kena yang bawah ini. Ini yang sini ngambang di atasnya ini ya, lilitannya. Di atasnya yang aku lilitin ini pokoknya ada yang ngambang. Lihat dari sini itu udah berair. Artinya kalau pakai R22 itu paling enggak mungkin bisa ngurangin sekitar 10 cm sampai 20 cm dengan kapiler yang sama dibandingkan dengan R134. Karena ini ngembunnya itu dari ujung udah ngembun sekitar 20 cm-an ini. Jadi kalau dipotong 20 cm kayaknya lebih optimal lagi sih, lebih efisien. Ini dari pipa kapiler, terus dari nih kan baru dibuat ngobrol sebentar udah 12, sekian nih. Tadi kan masih 11, ya. Cepet banget ini turunnya. Ya mungkin ini karena aku baru aja make ini sekali, bener-bener ini percobaan pertama untuk R22, dan ini project pertama aku bikin ini ya bikin freezer kayak gini ya. Ini project pertama, dan ini kan aku pakai 2 lapis nih. Ini minus 10 itu menurutku udah nggak rekomen sih. Jadi maksimal minus 10 ini udah kerasa dingin sih. Jadi dinginnya udah tembus. Jadi kalau misalkan kita ngincernya itu minus sampai minus 15, baiknya sih rangkap 3 itu paling minimal sih menurutku. Ini aku ada di gudang jadi berantakan.
Nah, ini juga aku punya freezer yang sekitar 150 liter. Belum tak coba sih, maksudnya kecepatan turunnya belum tak bandingin, cuman ya nantilah itu karena itu kan ya freezer biasa. Kalau ini kan bikin sendiri, jadi yang ngetes dulu. Cepet banget 12,7. Jadi ternyata sangat ngaruh sekali untuk tipe freon ya. Aku juga baru tahu. Ya baru tahu karena emang ini baru project pertama ya. Jadi itu apalagi ya? Oh iya, ini dalamnya ini kan pintunya ada 6 nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya bisa dibuka. Lah ini kemarin baru tak benerin lagi. Jadi ini tadinya 2 lapis. Tembus kan ininya apa namanya, di sininya ngembun nih. Artinya kan udara dinginnya bener-bener tembusnya kenceng. Aku tambah 1 lagi, itu udah agak mendingan, tapi kayaknya sih masih tembus, cuman nggak separah yang kemarin. Jadi masalah untuk pakai ini tuh ada di pintu sih sebenarnya. Ini kalau kayak gini, penyok-penyok kayak gini karena aku dudukin ya. Aku ya pokoknya ini kena kaki aja lah. Mungkin kena kaki. Cuman masalah utamanya itu bukan masalah yang kayak gini, tapi dia agak melengkung gitu, walaupun apa namanya barang pabrik, tapi dia nggak bener-bener flat. Masalahnya di itu ya. Jadi pas waktu dibuat digabung itu kadang-kadang nggak ketemu. Jadi yang satu melengkungnya ke sini, yang satunya agak gelombang gitu. Jadi kurang bagusnya di situ sih. Ini tuh kalau bikin sendiri kekurangannya di situ. Tapi kalau masalah kos ini sih jauh sih kalau dibandingin sama beli pabrikan ya. Kalau beli kayak gituan itu jauh sih. Kalau yang ini bisa di custom kan, untuk kebutuhan ruang seberapa, terus kemudian kompresornya bisa disesuaikan. Ini kan juga kenapa bikin project ini itu karena memang nantinya kan untuk bikin yang skala yang gede gitu. Jadi sekarang bikinnya yang skala kecil dulu untuk belajar. Nanti kalau udah tahu karakteristiknya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, nanti tinggal diimplementasikan ke yang gede gitu. Jadi kebutuhannya itu ya. Kemarin juga baru beli lagi nih. Nanti yang satunya, ini yang satu belum apa namanya, belum aku kasih evaporator. Nanti aku bikinin evaporator yang satu. Rencananya sih hari ini mulai tak bikinin. Ini persiapannya butuh kayak ginian juga. Ini kalau aku tambah freon lagi kemungkinan turunnya lebih ekstrim lagi. Cuman dia udah sampai sini ya. Jadi kalau pakai freon ini luarnya aku nggak ngerti nih, kalau benar-benar ditutup dia bisa dinginnya bisa fokus di dalam atau enggak. Aku belum ngerti ya, karena belum nyoba memang. Jadi kan kalau di AC itu kan ini ditutup semua. Lah kalau ini ditutup, apakah dia dinginnya di dalam itu lebih maksimal lagi atau seperti apa? Aku belum tahu kalau masalah itu. Cuman kalau sejauh trialku kemarin, kalau kondisi kayak gini, ini artinya kurang panjang yang luarnya. Jadi kalau ini dipanjangin, freon bisa ditambah lagi. Kalau freon ditambah lagi, suhunya lebih dingin lagi. Jadi ya itu ini apa namanya, hasil trial ala kadarnya ya. Maksudnya ya secara teori aku juga belum benar-benar ngerti sih, karena masih belajar. Tapi yang jelas kemarin yang aku coba kayak gitu, karena ini udah bongkar pasang udah berapa kali di sini, udah banyak sambungannya ini. Karena tadinya pendek, ternyata yang beku cuman yang bawah, yang atasnya nggak beku. Diganti ininya panjang, bener yang atas mulai beku, tapi ternyata
tadinya kepanjangan aku potong, terus kependekan aku panjangin lagi ya, kayak gitulah bolak-balik. Ini masalah ini nih yang saluran hisap. Saluran tekan juga sama, saluran tekan itu kalau kependekan, jadi tekanannya tekanannya kurang, itu juga nggak bisa juga dia, jadi harus pas. Jadi kalau di awal itu nyari panjangnya itu memang agak ribet di situ. Jadi sambung, bongkar lagi, sambung, bongkar lagi, harus telaten di situ. Tapi kalau udah nemu sekali ya udah, besoknya lagi bisa diimplementasiin lagi gitu. Udah 13,4. Ini kondisi berarti, sorry lihat jam dulu, sekitar 1 jaman ini, 1 jam lebih berapa menit gitu. Jam 1 jam lebih sekian menit, kayaknya belum sampai 1 jam 10 menit, kayaknya belum sampai. Ini udah sampai segini nih minusnya. Ekstrim sih, bukan ekstrim sih, akunya aja yang nggak ngerti ya. Jadi cukup cepet sih. Ini setelah 2 jam, jadi ini sedikit update. Setelah 2 jam udah segini, tapi kayaknya sih nggak jauh-jauh dari ini, karena pergerakannya udah lambat ya. Dan memang nggak usah lebih turun lagi, udah nggak apa-apa, karena ini udah efisiensinya udah maksimal banget, karena ini udah kerasa dingin, artinya suhu segini itu udah tembus. Dan sini juga udah ngembun ya, jadi memang ini bocor, tapi nggak masalah, karena ini aja dengan bocor aja udah tembus segini nih. Jadi itu saja update-nya. Ini juga udah bagus banget. Nanti tinggal mungkin kalau bisa ditutup, kalau enggak apa-apa lah. Di segini ya, 2 jam dari suhu normal tadi sekitar 24-an lah kira-kira, 24 derajat. Dalam 2 jam sekitar jadi segini. Tapi ini ke sininya agak lama memang. Tadi yang dari 0 sampai ke 1 jamnya yang cepet penurunannya. Karena yang ini juga kemarin baru aku modifikasi lagi untuk panjang panjang kapilernya, dan ini udah lebih cepat lagi juga penurunan suhunya. Nanti mungkin kapan-kapan aku jalanin, aku running, terus aku cemplungin loading maksimalnya, baru dicek seberapa cepat pembekuannya. Kemarin itu yang terakhir itu bener-bener sampai bagus banget itu, sebelum dibenerin ya itu 3 jaman lah kira-kira. 2 jam sih udah ada yang beku, tapi kan belum menyeluruh ya, belum semuanya matang. 3 jam itu ya kira-kira 3 jaman mungkin. Ya ini udah dibenerin, setelah dibenerin ini belum tak coba lagi nih. Belum tak coba untuk full loading. Oke, mungkin itu dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.